Ketika lahir, kamu menangis, sementara dunia bergembira. Jalani hidup hingga ketika kamu meninggal, dunia menangis, sementara kamu bersuka cita. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Who Will Cry When You Die, karya Robin Sharma. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana cara melihat hidup dari perspektif yang lebih positif. Hidup kadang bergerak begitu cepat, namun di tengah semua kesibukan itu, kita mungkin saja kesulitan menemukan makna dari hidup. Apakah kamu menjalani hidup dengan penuh makna dan kebahagiaan? Atau hal kecil seringkali merusak mood kamu seharian? Perspektif kita dalam melihat hidup dapat mempengaruhi hidup dalam kacamata yang lebih luas. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, melihat hidup dari sisi positif. Kadang dalam hidup, kita seringkali suka hilang fokus pada hal yang benar-benar penting. Ketika muncul sebuah masalah, kita terjebak di sana dan merasa kalau hidup kita sangatlah buruk. Tanpa bermaksud mengecilkan apapun yang kamu hadapi saat ini, tapi cobalah untuk melihat hidup dari perspektif yang lain. Manusia hanyalah makhluk yang tinggal di sebuah planet kecil yang mengelilingi sebuah bintang yang besar berada dalam sebuah galaksi dari ratusan miliar galaksi yang lain. Dengan begitu, kita jadi sadar kalau hidup kita hanyalah partikel kecil dibandingkan dunia yang begitu besar. Masalah yang awalnya kita pikir sangatlah besar, ternyata tidak separah itu. Apalagi kita melihatnya dari sudut pandang yang lain. Ini merupakan pelajaran yang berharga. Seringkali kita suka menganggap sebuah hal terlalu serius. Misalnya begini, coba bayangkan, kamu lagi mengendarai mobil atau motor, lalu tiba-tiba saja ada kendaraan lain yang memotong jalan kamu dengan kecepatan tinggi. Walaupun aksi tersebut tidak melukai kamu dan kendaraan kamu, tapi hal ini bisa membuat kamu jadi marah. Kamu merasa orang itu tidak punya etika. Namun tidak perlu begitu. Cara terbaik untuk mengubah perspektif adalah dengan menyadari kalau semua hal itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Orang yang memotong jalan kamu seringkali memang kelakuannya seperti itu, atau sedang buru-buru, dan sebagainya. Ada tips yang menarik. Bagaimana kalau kita mencoba mencari kebahagiaan kecil dalam hidup? Mungkin bisa sederhana membagikan video lucu kepada teman atau makan cemilan favorit kamu dan sebagainya. Tanpa kita sadari, kebahagiaan kecil ini ternyata bisa berdampak besar dalam mengurangi tingkat stres yang datang setiap harinya. Maklum saja, kayaknya tidak ada orang yang 100% benar-benar mencintai semua aspek dari hidup atau pekerjaannya. Pasti ada saja kegiatan yang tidak kita sukai, entah karena kita pikir tidak penting atau tidak berguna. Hasilnya, kita jadi sering menunda pekerjaan, sulit fokus, dan mungkin cenderung kesal. Tapi ketika kita bisa fokus pada aspek positif dalam hidup, maka hal ini bisa membantu kita melihat hidup secara keseluruhan. Contohnya gini, misalnya aja kamu tidak suka dengan pekerjaan kamu sekarang. Cobalah latihan untuk melihatnya dari sisi yang berbeda. Misalnya saja pekerjaan ini bisa jadi batu loncatan untuk karir selanjutnya. Atau bisa sederhana ini, uang yang kamu dapatkan tiap bulan bisa cukup untuk membiayai kebutuhanmu sehari-hari dan keluarga. Perspektif ini akan buat kamu melihat situasi yang kamu hadapi sekarang lebih positif, sehingga bisa berdampak baik pada kesehatan fisik dan juga mental kamu. Kedua, hal kecil yang penting dalam hidup. Apakah kamu pernah berjanji kepada orang lain? Kemungkinan besar pernah. Nah, apakah janji tersebut kamu tepati atau tidak? Banyak orang seringkali membuat janji yang tidak bisa mereka tepati. Entah itu mencegah konfrontasi atau ingin terlihat lebih baik. Ini adalah kebiasaan yang buruk. Setiap kali kamu melanggar janji, maka hal ini akan membuat orang lain kecewa. Ada sebuah latihan yang menarik. Cobalah dalam waktu seminggu kamu harus jujur, entah janji pada dirimu sendiri atau orang lain. Di level yang paling bawah, jika kamu membuat komitmen pada dirimu sendiri, maka kamu harus menepatinya. Kamu akan kaget ternyata menjadi orang yang jujur bisa buat kamu lebih bahagia. Aturan dasar lain untuk bahagia yang penting adalah belajar untuk menghadapi kegagalan dan kesulitan hidup. Tentu saja kondisi itu tidak mudah.
Namun di sisi lain, dalam situasi tersebut, pengalaman itu akan mengajarkan kamu banyak hal. Misalnya kamu punya mimpi untuk jadi dokter, tapi kamu takut gagal dalam ujian. Atau kamu khawatir kalau kamu tidak kuat menghadapi tekanan kerja yang berat. Jika kamu menyerah, maka kamu kehilangan kesempatan untuk menjalani karir yang kamu impikan hanya karena rasa takut. Nah, gimana ketika kamu coba, ternyata kamu berhasil. Walaupun misalnya kamu gagal pun, kamu mendapat pengalaman yang berharga dan bisa berguna untuk perjalanan hidup kamu ke depannya. Ketiga, buat prioritas dalam hidup. Apakah kamu pernah dengar kalimat ini? Gak punya waktu nih, aduh saya sibuk banget. Banyak orang merasa kalau dirinya gak punya waktu. Mungkin itu tanda kalau ada yang perlu dirubah, misalnya soal prioritas. Apakah kamu tahu apa yang penting buat kamu? Apa prioritas hidup kamu? Pertanyaan ini penting untuk kamu jawab agar hidup kamu lebih bermakna. Ada sebuah kisah Cina kuno yang menarik. Alkisah ada seorang pandai besi yang hebat. Saking hebatnya, dia diberi tugas untuk membuat pedang untuk raja di Cina. Salah satu raja kagum atas hasil karyanya dan bertanya kepada pandai besi itu apa rahasianya. Raja itu pun kaget atas jawaban dari si pandai besi. Jawabannya bukanlah karena dia menguasai keahlian rahasia. Bukan itu. Mahakarya itu berasal dari dedikasi si pandai besi selama puluhan tahun. Setiap harinya selama 20 tahun, si pandai besi itu mengasah keahliannya terus-menerus. Pesan moral dari cerita ini tentu saja masih relevan hingga sekarang. Coba kamu lihat orang yang sukses. Biasanya mereka banyak menghabiskan waktu untuk mengasah kemampuan diri menjadi yang terbaik di bidangnya. Namun perlu diingat, hidup itu nggak cuma soal kerja atau mimpi besar dalam hal pencapaian diri. Tapi di sisi lain, kamu juga bisa menemukan makna hidup dari aspek yang lain. Hubungan dengan orang yang dicintai merupakan salah satu aspek yang penting. Kadang kita terlalu fokus mengejar karir atau membangun bisnis hingga lupa untuk berhenti sejenak menikmati aspek lain dalam hidup. Gunakan waktu ini untuk menjalin kembali hubungan dengan orang yang kamu cintai. Hal ini bisa membuat kamu lebih sehat dan bahagia. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, melihat hidup dari sisi positif. Ketika muncul sebuah masalah, kita terjebak di sana dan merasa kalau hidup kita sangatlah buruk, padahal mungkin saja tidak seserius itu. Cobalah untuk mencari kebahagiaan kecil dalam hidup. Hal kecil ini ternyata berdampak besar pada kesehatan fisik dan juga mental kamu. Kedua, belajar jujur. Cobalah dalam waktu seminggu kamu harus jujur, entah janji pada dirimu sendiri atau orang lain. Di level yang paling bawah, jika kamu membuat komitmen pada dirimu sendiri, maka kamu harus menepatinya. Kamu akan kaget, ternyata menjadi orang yang jujur bisa buat kamu lebih bahagia. Ketiga, hidup tidak hanya soal mengejar mimpi. Hubungan dengan orang yang dicintai merupakan salah satu aspek yang penting. Kadang kita terlalu fokus mengejar karir atau membangun bisnis, hingga lupa untuk berhenti sejenak menikmati aspek lain dalam hidup. Gunakan waktu ini untuk menjalin kembali hubungan dengan orang yang kamu cintai. Hal ini bisa buat kamu lebih sehat dan bahagia. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.